Sama Aldi. Aldi. Namaku Aldi. Aku kelas 1 SD. Dan hari ini aku punya rencana besar. Aku mau ke sawah di belakang rumah. Katanya, di sana banyak ikan kecil. Setelah hujan semalam, aku mau coba menangkap beberapa. Pagi-pagi sekali, udara masih dingin. Ayam di belakang rumah baru saja berkokok. Aku membawa ember kecil, jaring, dan sandal jepit yang sudah agak usang. Tapi aku senang sekali karena hari ini aku mau jadi bocah petualang sungguhan. Langit masih berwarna oranye muda. Embun menempel di dandon padi yang tinggi. Saat aku berjalan di pematang sawah, kakiku terasa dingin. Air di lumpur menyentuh pergelangan kaki. Lembut tapi licin. Aku tertawa kecil setiap kali hampir terpeleset. Sawah itu luas sekali. Dari kejauhan, terdengar suara burung dan katak bersahutan. Suara air mengalir dari parit kecil di samping sawah. Aromanya khas, campuran tanah basah dan tanaman muda yang tumbuh subur. Aku menghirup dalam-dalam. Segar sekali. Aku menatap air di depan, bening, tapi di bawahnya ada gerakan kecil. Sepertinya ikan. Aku jongkok perlahan, membawa jaring ke arah gerakan itu. Tangan kiriku menahan ember, tangan kanan memegang jaring. Perlahan, pelan sekali. Lalu aku ayunkan. Biur, air muncrat sedikit. Aku menatap ke dalam jaring. Dan iya, ada 2 ikan kecil berwarna keperakan. Berenang cepat, aku bersorak pelan. Yes, aku berhasil. Aku masukkan ikan itu ke dalam ember kecilku. Mereka berenang berputar-putar di dalam air yang dangkal. Aku tersenyum bangga. Aku pikir mungkin hari ini aku bisa menangkap banyak sekali. Aku melanjutkan perjalanan ke petak sawah berikutnya. Sinar matahari mulai naik, menyentuh air di permukaan sawah dan membuatnya berkilau. Setiap langkah membuat lumpur menempel di kakiku. Tapi aku tidak peduli. Aku malah merasa seperti sedang menjelajah dunia baru. Di tengah sawah, aku melihat sesuatu yang bergerak cepat di antara tanaman padi. Aku kira ikan lagi, tapi ketika aku mendekat, ternyata seekor anak bebek. Wah, lucu sekali. Bulu tubuhnya masih lembut, warnanya kuning kecoklatan, dan kakinya kecil tapi lincah. Ia berlari ke sana kemari. Kadang berlari, kadang menyelam di air dangkal. Aku terdiam, menatapnya dengan kagum. Tak lama, muncul 2 ekor lagi. Mereka seperti sedang bermain kayar koron di antara batang padi. Aku tertawa sendiri melihat tingkahnya. Lucu sekali, seperti mereka juga sedang berpetualang di dunia kecil mereka. Aku duduk di pematang dan memperhatikan anak-anak bebek itu. Kadang mereka mendekat ke arahku, lalu tiba-tiba menjauh lagi. Mungkin mereka penasaran, tapi juga sedikit takut. Aku diam saja agar mereka tidak lari. Beberapa menit kemudian, mereka mulai tenang. Dan bahkan salah satu bebek kecil mendekat sampai di dekat kakiku. Aku bisa mendengar suara kecilnya, seperti wek-wek-wek yang pelan. Aku menunduk dan tersenyum. Rasanya seperti bertemu teman baru di tengah petualangan. Sambil duduk di sana, aku memperhatikan sekeliling. Sawah itu begitu hidup. Ada capung yang terbang rendah di atas air. Ada kupu-kupu kecil yang hinggap di bunga liar di pinggir sawah. Setiap sudut penuh warna dan suara. Aku merasa seperti berada di dunia ajaib yang hanya bisa dilihat kalau kita mau memperhatikan. Beberapa saat kemudian, aku kembali mengambil jaringku. Aku ingin coba mencari ikan lagi. Aku berjalan pelan ke sisi sawah yang airnya lebih dalam. Di sana, banyak rumput dan daun-daun padi yang mengapung. Aku tahu, ikan suka bersembunyi di sana. Aku jongkok, menatap air dengan saksama. Ada bayangan kecil yang bergerak. Pelan-pelan aku mendekat. Dan sekali lagi, bior, air memercik tinggi. Aku lihat ke jaringku. Dan kali ini, ada seekor ikan lebih besar dari sebelumnya. Aku bersorak kecil, tapi tiba-tiba aku terpeleset. Biur, aku jatuh ke air. Aku tertawa keras. Baju
dan celanaku kotor semua. Tapi aku tidak peduli. Ini lucu sekali, airnya tidak dalam. Dan aku bangkit sambil tertawa. Ternyata jadi bocah petualang itu nggak selalu bersih, kadang harus kotor dulu. Baru seru. Aku kembali duduk di tepi sawah, menatap ikan-ikan di emberku yang kini sudah cukup banyak. Aku menghitung satu persatu. Dan sambil itu, aku memperhatikan anak-anak bebek tadi yang kini berenang lebih jauh. Mereka bertiga berenang beriringan, sesekali mencelupkan kepala ke air mencari makanan. Aku berpikir, mungkin mereka juga sedang berburu seperti aku, mencari sesuatu di dalam air, entah serangga kecil atau biji-bijian. Aku kagum melihat betapa alami mereka bergerak, seolah-olah alam sudah mengajarkan mereka sejak lahir. Langit semakin cerah, matahari naik tinggi, membuat air sawah tampak berkilau seperti kaca. Aku merasa sedikit panas, tapi angin yang berhembus membuatnya terasa seimbang. Aku berbaring di pematang, menatap langit biru dan awan putih yang bergerak pelan. Aku mulai berpikir, betapa menyenangkannya berada di alam seperti ini. Tidak ada suara bising, tidak ada mobil, tidak ada televisi, hanya suara angin, air, dan hewan-hewan kecil yang hidup bebas. Rasanya damai sekali. Aku memejamkan mata sejenak. Aku bisa mendengar suara air menetes dari daun dan suara bebek kecil yang masih bermain. Aku merasa seperti bagian dari semuanya, bagian dari alam. Beberapa waktu kemudian, aku bangkit lagi. Aku ingin berjalan ke bagian sawah yang lain. Di sana ada parit kecil. Dan katanya, sering ada ikan gabus kecil yang bersembunyi. Aku berjalan perlahan, mengangkat jaringku tinggi-tinggi agar tidak terseret air. Air di parit lebih jernih. Aku bisa melihat bata-bata kecil dan akar tanaman di bawahnya. Aku menunduk, memperhatikan bayangan yang bergerak cepat. Aku ayunkan jaringku sekali lagi. Dan dapat seekor ikan kecil melompat di udara sebelum akhirnya jatuh ke dalam jaring. Aku masukkan lagi ke ember, lalu tersenyum puas. Hari ini benar-benar hari yang menyenangkan. Aku bukan cuma mencari ikan, aku merasa seperti sedang belajar langsung dari alam. Aku belajar bahwa sabar itu penting. Kalau aku buru-buru, ikan malah kabur. Aku belajar bahwa kalau aku pelan dan tenang, aku bisa lihat lebih banyak hal. Capung yang hinggap, daun yang bergerak, ikan yang berenang, bahkan gelembung kecil di air. Semuanya punya cerita. Sore mulai datang perlahan. Cahaya matahari berubah jadi kemasan. Sawah terlihat indah sekali. Batang padi berayun lembut diterpa angin. Dan bayanganku tampak memanjang di air. Aku duduk lagi, melihat ikan-ikanku berenang di ember. Aku tidak akan membawa mereka pulang semua. Sebagian akan aku lepaskan kembali ke air. Aku mengambil satu ikan kecil, memegangnya perlahan. Tubuhnya licin dan berkilau. Aku berkata pelan, "Terima kasih. Ya, sekarang kamu boleh berenang lagi." Lalu aku lepaskan ke air. Ikan itu berenang cepat, menghilang di antara batang padi. Aku lakukan itu untuk beberapa ikan lain juga, sampai akhirnya hanya tersisa beberapa ekor saja di emberku. Aku senang, rasanya seperti aku sudah melakukan hal baik hari ini. Anak-anak bebek masih di sana. Sekarang mereka sedang bersama induknya. Berjalan pelan di pinggir sawah. Aku menatap mereka sambil tersenyum. Aku tahu nanti mereka juga akan kembali ke rumahnya seperti aku. Angin sore terasa lembut sekali. Langit mulai berubah warna jadi jingga. Aku berdiri, menatap hamparan sawah yang kini tenang. Air di permukaannya memantulkan warna langit, membuat semuanya terlihat seperti lukisan. Aku memanggul ember kecilku dan mulai berjalan pulang. Setiap langkah terasa ringan. Walau bajuku masih basah dan penuh lumpur, aku merasa bahagia. Bukan karena jumlah ikan yang kudapat, tapi karena pengalaman yang kudapat hari ini. Aku belajar bahwa alam itu penuh kejutan. Aku belajar bahwa sabar dan tenang bisa membuat kita melihat keindahan kecil yang selama ini terlewat. Dan aku belajar bahwa petualangan tidak harus jauh. Kadang cukup di sawah belakang rumah. Sesampainya di tepi jalan,
Aku berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Sawah itu kini berwarna emas. Airnya memantulkan cahaya terakhir sebelum matahari terbenam. Aku melihat anak-anak bebek masih bermain di ujung sana bersama induknya. Aku tersenyum. Hari ini luar biasa. Aku berjalan lagi. Perlahan, embun mulai turun. Suara jangkrik terdengar. Langit berganti warna menjadi ungu lembut dan angin sore membawa aroma rumput yang menenangkan. Di perjalanan pulang, aku berkata dalam hati, besok aku mau ke sini lagi, bukan hanya untuk mencari ikan, tapi untuk mendengar cerita alam yang selalu berbeda setiap hari. Karena bagiku, setiap langkah di sawah adalah petualangan. Dan aku, Aldi, bocah kecil kelas 1 SD, akan terus jadi petualang alam yang bahagia.